beda agama doa kita nggak nyampe. Iya benar. Saya juga dulu gitu. Waktu saya baru masuk Islam, mama saya meninggal dalam keadaan kafir. Saya tanya ke semua ustadz sampai ke habib saya. Ya, semua jawabannya sama, doanya nggak nyampe. Itu yang bikin dan saya sedih. aku misalnya taunya pas dia udah nggak ada gitu. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada para pemirsa yang telah mendukung channel kami, telah men-subscribe channel kami ini. Dan bagi para pemirsa yang baru menemukan channel kami, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kami membawakan video yang berbeda, yaitu tidak seperti biasanya, yaitu membahas Gufron. Di sini saya menampilkan video tentang pengakuan dari mu'alaf perempuan muslimah. Ini mudah-mudahan dapat bermanfaat, memberi inspirasi kepada saudara kita non muslim, sehingga bisa menjemput hidayahnya, yaitu hidayah Islam. Nah, ini video ini ambilkan dari podcastnya Kohdon Titan. Beliau itu seorang mu'alaf yang menjadi inspirasi dari mu'alaf Indonesia. Beliau sudah banyak mengislamkan umat non muslim ya. Mudah-mudahan beliau oleh Allah selalu dijaga, diberi kesehatan sehingga beliau tetap bisa berjuang, dan mudah-mudahan perjuangannya oleh Allah diridhoi, diberi pertolongan oleh Allah sehingga lebih banyak lagi untuk menyelamatkan non muslim dan mengislamkan orang non muslim. Amin ya rabbal alamin. Biar tidak terlalu lama, tidak terlalu panjang kontennya, mari kita simak videonya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jumpa kembali di Don Titan Channel. Malam hari ini saya kedatangan tamu ya, seorang wanita nih ceritanya. Namanya siapa, Pak? Namanya Nona Carlos Sasita. Nona siapa? Carlos Sasita. Nona Carlos berarti. Nona itu nama berarti. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam. Nona, namanya Nona ya berarti. Asli mana, Mbak? Iya, orang Medan. Oh, Horas, Mbak. Kan pakai marga, Simarmata. Oh iya. Nona Carlos Simarmata. Iya. Tadi bilang apa? Simarmata apa tadi? Simarmata. Saudaranya Simalungun. Mbak Nona nih berarti pernah jadi mualaf ya berarti? Iya. Tahun? Tahun 2012. Oh, udah lama Ya, dong. udah lama sebenarnya. Oh, oke. Duluan sih itu mulai daripada saya. Oh, 2012, saya 2014. Lama ya. Dari gereja apa dulu? dulu masa-masa kecil tuh Katolik dulu. Oh, Katolik dulu. Katolik dulu. Terus pindah? Ya ikut aja orang tua, kemana ya, aku kan masih kecil jadi nggak tahu. Terus abis dari Katolik masuk ke Protestan. Protestan? GBI. Karena orang tua pindah? Iya. GBI? Iya. GBI apa? Bethlehem itu di Bethlehem atau Betani? Bethlehem. Saya Betani itu. Oh iya. GBI Betani itu. Iya, GBI Betani. Oh, ini GBI Bethlehem di Taman Kencana. Dalam masuk Jakarta Barat ya? Barat Timur. Cengkareng ya? Iya. Oh, mana Kan Cengkareng? ya kan emang lahir di situ. Cendrawasih. Oh, asli situ. Asli situ lahir. Nggak jauh, saya dulu di itu apa namanya? Kembangan baru. Puri Kembangan. Puri Kembangan. Sama-sama Jakarta Barat ya. Berapa tahun tuh jadinya dari kecil Katolik, terus umur berapa pindah ke Protestan? Kalau pindah ke GBI ya, Protestan itu sudah remaja sih. Oh, udah remaja. SMP, Terus? SMP ke SMP. Berarti dari GBI ke Islam. Siapa yang nyuruh? Gak ada yang nyuruh. Orang tua tahu? Gak ada yang nyuruh, semua tahu. Gak apa-apa orang tua? Ya nggak bilang nggak apa-apa, nggak mungkin nggak apa-apa kan. Iya. Gitu. Tapi banyak pertentangan lah gitu. Nggak dipasung mungkin kan? Enggak sih, Oh, nggak dipasung. sampai dipasung katanya. Tapi gimana waktu itu? Sama keluarga? Ya ditentang sama keluarga, diprotes, sempat terancam juga, apa namanya, diusir gitu. Oh, sampai diusir? Ya, maksudnya terancam lah gitu. Cuman posisinya waktu itu sudah ada orang yang dekat dengan aku gitu. Oh, calon. Terus? Ya, kebetulan juga emang dari remaja nggak pernah ditaksir sama yang seiman gitu. Oh gitu? Ya, taksir selalu kaum muslim gitu. Oh gitu? Terus? Ya jadi apa ya,
kayak nggak bisa milih gitu, kayak nggak bisa milih. Nggak bisa milih, maksudnya nggak bisa milih agamanya gitu. Iya, maksudnya pengen sih sebenarnya kayak orang lain gitu ditakdir sama ada yang Seiman. suka seiman gitu atau sesuku gitu minimal. Enggak. Atau pendeta gitu. Iya, berharap dulu begitu. Oh dulu pakainya pendeta. Iya, dulu sesuai harapan orang tua lah gitu Oh. maksudnya. Gitu. Orang tua berarti aktif di gereja ya. Aktif banget. AKBP juga ya. Oh pernah AKBP juga. Kalau orang Batak itu kan sistemnya walaupun dia gereja di Katolik, walaupun dia gereja di GBI, tapi di HKBP dia itu suatu kewajiban. Jadi jemaat juga. Iya, harus. Oh jadi double. Harus, iya. Oh, jadi kalau minggu ke gereja 2 kali gitu. Jadi walaupun misalkan nih kita gereja di GBI, anaknya mau nikah, surat itu dari HKBP harus keluar. Oh, karena AKBP itu kalau nggak salah ini ya mengedepankan tradisi ya. Ya, betul ya. Ada harus kuat itu. Malah Harus dilibatkan bahkan dari pendetanya gitu. Kalau nikah tuh harus dilibatkan HKBP-nya. oh jadi walaupun di tetap apa namanya menjadi anggota AKBP tapi mau gereja kemana lagi nggak Bisa, apa-apa. boleh. Oh, boleh Tapi begitu. kalau acara pernikahan mereka harus dilibatkan dan harus aktif gitu. Kalau nggak aktif di HKBP, mereka nggak kasih surat itu, surat izin nikah itu. Oh gitu. Saya dengar dulu kalau nggak Karena salah. kan kalau Batak sama Batak harus pakai adat kan, nikah Oh nggak pakai duit. pakai duit. Cuman kan kalau Batak sama Batak, Nah, lihat. aku mau Lu ketawa, bener pakai duit kan? Lah ya masa nggak pakai duit? aku mau ketawa. Kok dia ketawa? Ya terus. Iya, jadi maksudnya bukan hilang deh, Oh fokus. hilang deh. Pakai adat. Iya, jadi harus tetap AKBP itu Ya. diprioritaskan. Tradisinya tetap harus Betul. dipakai gitu ya. Dulu saya pernah dengar gini, kalau ada anggota jemaat AKBP, misalnya satu keluarga misalnya 5 orang, satu orang misalnya murtad misalnya, yang 4-4-nya katanya dikeluarin dulu gitu katanya. Bener nggak? Oh, nggak tahu. Saya dulu pernah nemuin kasus begitu di Serang. 4-4-nya dikeluarin dulu, kalau mereka masih tetap mau di situ, mereka harus belajar dari nol lagi katanya. Iya. Oh, jadi double gitu ya. Iya. AKBP juga, Dan harus GBI aktif, juga. karena kalau nggak aktif mereka nggak anggap sebagai keanggotaan. Iya, terus berarti ke gerejanya kalau hari Minggu gimana? 2 kali gitu. Iya, kadang ke situ ya begitulah, Sabtu di sini, kadang Minggu di situ. Nah, terus kalau perpuluhan juga dua-duanya? Iya, Perpuluhan? iya. Ada iuran juga, dua-duanya ada iuran. Wah, taat berarti itu ya. waktu itu ya. Ya taat kalau Batak tuh. Harus taat ya. Jadi, Ada, harus jadi, aktif. jadi perpuluhannya 20%? Harus Iya. aktif, iya dong. Enggak, kalau perpuluhan itu kan yang uang kita kebaktian kan. Bukan, kalau yang kebaktian kan kolektor namanya. Oh iya, itu kalau Kalau yang perpuluhan kan bulanan. janji iman itu. Gimana lagi, anak sulung, buah sulung lain lagi. Di HKBP ada nggak buah sulung? AKBP kurang tahu, aku nggak aktif soalnya. Oh, di Mama HKBP-nya bapak. aktif. Mama bapak. Baru tahu loh saya loh. Karena kan aku nikah muslim. Kalau kakakku, Jadi waktu itu masuk Islamnya karena menikah. iya karena memang juga jodohnya ya dia gitu mungkin ya. Karena aku nggak pernah menjalin hubungan sama yang beda agama atau sama yang seagama gitu. Enggak. Iseng apa itu kok? Hah? Kok ini nyarinya yang beda agama? Iya gitu, gue bertanya-tanya aja dalam hati, kok aku nggak pernah ya gitu. Kayak kakakku kan ada, aku dapet seiman, aku dapet kalau aku enggak. Terus akhirnya dulu nikahnya gimana? Pakai adat apa? Kayak ada suami, Oh enggak, jadi nggak pakai adat. ikut dia. Kata, oh, Kalau di Batak itu jadi karena udah putus kan, Hmm. jadi cuman adatnya cuman bapak kasih ulos aja gitu sebagai simbol. maksudnya putus sama keluarga. Putus secara Adat. adat. Oh jadi nggak dianggap anak gitu. Dianggap, Tetap anggap cuman anak. ya nggak pakai adat Batak kan, jadi dia cuma kasih simbol gitu, kasih ulos. Oh, terus dicoret dari daftar harta warisan nggak? Enggak, Oh enggak, masih dapat warisan. udah warisan, warisan. Kan kita aja. Aduh. Apa? Ya, gua mesti cari dulu di lemari. Ini ada tiktoker yang ikutin aja di tiktoker. Ini acaranya ketawa dulu nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa, kenapa? Nggak apa-apa. Justru kita santai. Kalau di channel saya tuh santai, jangan yang tegang-tegang begitu. Kalau tegang-tegang, kalau udah nggak live baru boleh tegang-tegang ya. Jadi kok kalau dibilang Kristen yang kurang taat sebenarnya nggak juga ya. Karena waktu masuk Katolik juga masa-masa aku remaja itu aku udah banyak bertanya gitu di pikiran aku saat di Katolik contohnya. Pada saat kita berdoa ke patung Bunda Maria itu bertanya gitu. Udah banyak pertanyaan. Karena dulu mamaku tukang keramik, tukang jualan keramik. Keramik, Patung gitu kayak bentuk-bentuk bikin patung Maria. bentuk simbol-simbol religi gitu. Oh. Kayak salib, dewa gulai, dewa Tuan, ini tuh mamaku jualin. Ah, Iya. Ini dewa patung Kuanim, Iya. Kuankong. Iya. Itu belanjanya di Warasari dulu. waktu Oh, aku gitu. kecil. Iya. Wah, Jadi waktu melihat patung Bunda Maria di gereja itu bertanya-tanya, ini kan tapi kan Gitu. Katolik kan nggak berdoa kepada patung. ada. Pada saat momen kita habis misa kan kita ke Bunda Maria ambil airnya, Iya, kita berdoa, tapi kan nggak berdoa kepada patungnya. mendoakan justru. Biasanya kan, kalau nggak salah kan Katolik kan
berdoanya tetap kepada Bapak, tapi melalui menghadap, menghadap melalui sama dia gitu ya. Oh, ya. Terus pertanyaan apa waktu itu? Kenapa aku harus menghadap dia gitu? Kan dia hanya patung. Gitu. Terus ya begitulah pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Terus kayak di nanyanya ke siapa? Dalam hati, dalam hati aku udah karena nanya pasturnya. Udah banyak bertanya gitu dalam hati aku gitu. Terus kalau di GBI itu banyak simbol-simbol yang aku juga pertanyakan gitu. Contohnya kayak pohon Natal, dari mana, kenapa ini nggak ada gitu. Terus ada Santa Claus gitu. Santa Claus nggak ada. Iya, tapi kalau pohon Natal nggak disebut pohon Natal, tapi ada di perjanjian lama bahwa kalau orang yang menebang pohon bawa masuk dalam rumah dikasih hiasan segala macam itu nggak boleh. Nggak boleh gitu ya. Justru memang begitu ya. Tapi ini malah pakai pohon Natal, dihias-hias pula. Jadi maksud aku bertanya ini simbol apa gitu kan. Terus Santa Claus itu siapa gitu. Kecil-kecilan aku udah bertanya gitu. Santa Claus boleh opung. Gila Pak Haji, Assalamualaikum Pak Haji. Santa Claus gitu ya. Santa Claus, Natal, lonceng kayak gitu-gitu. Itu aku bertanya gitu. Nggak nanya Natal tanggal 25 Desember gitu. Dulu ngikut aja walaupun banyak pertanyaan dalam hati tapi aku ngikut aja gitu. Terus pada waktu nikah kan berarti kan harus waktu itu kan masuk Islam karena menikah. Terus gimana? Niat Islamnya gimana? Ya, proses ya. gitu, iya, proses ya. Jadi awal-awal itu belajar sholat begitu awal-awal lihat YouTube ya, lihat dakwahnya para ustadz segala macam. Alhamdulillah gitu. Aku menemukan jawaban hal-hal yang dulu-dulu aku pertanyakan dalam hati. Justru begitu. Tentang agamanya, tentang bagaimana dia lahir, begitu-gitu deh pokoknya. Maksudnya tentang iya, kalau dari Ustaz? Bukan, aku searching aja sendiri, baca sendiri. Nggak ngeliat itu, nggak nyari channel dong kita. Belum kenal dulu. Iya, iya. Oh malah jadi, malah mengetahui jawabannya setelah masuk Islam. Iya, apa yang aku pertanyakan dulu justru sekarang ini, Masya Allah, oh begini, ternyata begini, oh begini. Itu malah semuanya pertanyaan terjawab. Sekarang ini terjawab semua. Dan dulu waktu nikah, masuk Islam, setelah tahu Islam, belajar Islam kan. Terus ngeliat Islamnya bagaimana? Ini jadi panjang ya? Iya, panjang, masa 10 menit. Jadi, dulu tuh sempat benci. Sama Islam? Sebelum nikah, sudah nikah? Sebelum nikah, bahkan sebelum kenal Islam benci. Loh, kalau benci kenapa mau nikah sama orang Islam? Justru itu. Agamanya apa, dulu satu keluarga kita yang merasa Islam itu arogan, agama teroris, yang disuruh membunuh. Jadi maksudnya yang dianggap ya image orang ya, image-nya di kita itu kita mandang Islam itu seperti itu. Itu agama yang keras. Iya. Gitu. Pokoknya benci lagi. Oh gitu. Apalagi waktu kejadian World Trade Center itu di awal. Oh ya. Kayaknya kita lihat orang berkorban yang jenggot itu. Gitu ya. Sekarang suami jenggot. Enggak. Oh enggak. Apa lagi nih? Apa nih? Dipakai gini? Hah? Oh, mic aja. Oh, buat begini aja. Anggap aja ini mic studio gitu ya. Bisa deh. Ini berapa handphone? TikToker ingat. Ini handphone baru. Kamera berapa biji? Oh. Kayaknya Koko juga pasti kayak gitu. Tanya akhirnya terjawab. Beda dikit. Kalau saya dulu waktu kecil nggak punya image yang negatif terhadap Islam. Saya dulu mandangnya Islam sama Kristen tuh seperti dua anak punya satu bapak lain. Gitu. Ya satu Ismail, satu Ishak. Jadi waktu masih kecil itu udah bisa mikir bahwa itu sama. Cuma cara ibadahnya beda. Cuman itu kan belum tahu sejarah gimana. Sama. Lah dulu waktu benci dengan Islam, terus waktu ketemu calon yang Muslim, iya. Terus waktu nikah tuh nggak mikir bencinya kemana gitu? Udah nggak mikir karena apa yang ditunjukkan ya beda gitu, beda aja. Keluarganya juga, terus temen-temen juga. Ya aku mulai terimage bahwa mungkin itu orang yang begitu oknum, orang yang sesat pemahamannya gitu. Mulai berpikir seperti itu. Setelah menikah, belajar, ternyata, oh alhamdulillah ya ternyata ini agama yang benar. Jadi paham lah. Kadang-kadang kalau baca Al-Quran juga kayak, oh udah bisa baca Quran? Baca Arabnya enggak, masih mengeja dan patah-patah gitu. Cuma aku kan suka menerjemahkannya baca. Itu suka kayak terenyuh aja gitu. Matanya suka keluar sendiri. Gitu. Oh gitu. Udah baca semua, udah katamu semua baca. Terjemahannya maksudnya? Iya, nggak baca semua sih, cuma ada bagian-bagian yang bagaimana kisahnya Nabi Muhammad, bagaimana yang dulu. Jadi sekarang sudah yakin dengan Islamnya. Amin. Nah waktu itu
terancam mau diusir sama orang tua. Iya, karena sebenarnya nggak diusir, cuman shock ya, satu keluarga itu shock gitu. Sempat di begini ya, gitu, biasa lah ya. Tanya, kenapa masuk Islam gitu? Gitulah segala macam. Waktu itu belum bisa jawab ya, ikut Yesus gitu. terus. Iya, tapi aku saat ini sih aku udah bisa maksudnya bisa melihat proses yang Allah kasih sama aku itu adalah memang kehendaknya Allah gitu. Karena aku juga mengalami banyak proses spiritual ya. Satu hari mau syahadat itu malamnya aku mimpi itu aku pakaian putih dari atas sampai ke bawah. Gitu. Terus ini apa gitu nggak tahu ya. Gitu. Terus kayak pakaian orang Islam, pakaian hidung gitu, baju panjang gitu, bersih putih bercahaya. Terus di sebelah sana ada cahaya, aku disuruh jalan gitu. Nah itu maksudnya pengalaman spiritualnya aku. Sehari sebelum bersyahadat. Besoknya. Lalu besoknya setelah bersyahadat masih hati itu kayak masih merasa aduh Tuhan Yesus sih marah gitu. Ya karena udah bersyahadat ya, saya pikir Tuhan Yesus marah. Belum. Jadi sebelum pas mimpi itu besoknya pas mau bersyahadat itu dalam hati aku tuh wah aku ganti bagaimana gitu. Lu waktu syahadat Tuhan Yesus marah kan nih? Tapi aku ngomong gitu sebelum bersyahadat. Takut Tuhan Yesus bersyahadat. Takut Tuhan Yesus marah kan? Maksudnya doktrin yang di kepalanya masih seperti itu. Belum hilang ya? Kadang kalau latah juga masih menyebut nama Yesus gitu. Terus berapa lama setelah bersyahadat ya pikiran yang di bawah alam pikiran bawah sadar kita tuh Tuhan Yesus tuh hilangnya berapa lama? Proses karena belajar. Berapa lama? Aku belajar itu pertama belajar sholat dulu, terus belajar pengertian agama Islam segala macam ya. Sampai berapa bulan ya aku baru merasa Masya Allah lah ini benar-benar ini rencananya Allah gitu. Oh bukan rencana Tuhan Yesus. Nah itu belajar sosok Yesus juga ya aku temukannya di Islam juga gitu. Terus siapa dia gitu kan, ternyata semuanya itu utusan Allah. Gitu. Dulu waktu Kristennya baca Bible nggak? Enggak juga, nggak rajin juga. Oh nggak rajin juga? Nggak rajin juga. Cuman emang bertanya-tanya dalam hati kalau di GBB kan lompat-lompat ya. Kalau di mana? Di GBI? Iya. Ngapain lompat-lompat? Kalau ibadah kan dia itu yang gembira apa sih namanya? Cingkar-cingkar. Pakai band gitu kan. Puji-pujian. Iya. Emang kok enggak? Sama. Caranya lagi. Iya gitu. Yang ini pakai aja sih. Ribet banget. Iya, jadi dalam hati kok gini gitu. Padahal kan pesannya ikutlah aku dalam dalam kebenaran ya, pasti fatwa ya. Jalan. Iya. Akulah jalan. Itu kan ada di ayatnya yang kok nggak sesuai, menurut aku tuh nggak sesuai. Sedangkan kita memuji dia kok kayak gini gitu. Pernah juga kan ada acara KKR di mall gitu. Mau nanya nih, dulu waktu masih Katolik sama waktu di GBI dan di HKBP. Karena katanya ke HKBP juga, GBI juga. Ya itu orang tua aku. Waktu itu, waktu masih jadi Kristen, mikirnya tuh Tuhan itu satu ketiga. Satu. Tapi ada Bapa, ada Putra, ada Kudus. Karena dulu waktu punya guru sekolah minggu, dia sebut Yesus. Ada satu lagi momen di mana pemuda aku menyebut kalau berdoa Tuhan Yesus. Terus itu aku jadi kayak gimana ya? Yang ini sebut Yesus, Yesus. Terus lagi Bapak. Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Jadi yang satu menuhankan, yang satu tidak. Tapi kalau Bapak tahu dong, Bapak dong. Bapak di surga tahu. Iya, Tuhan. Yang menurut aku saat ini dialah Allah. Iya, Bapak itu Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan juga. Kalau itu aku dari dulu udah yakin kalau dia cuman yang diutus gitu. Oh, jadi waktu masih Kristen udah yakin dia disebut Tuhan. Dialah yang diutus gitu. Kenapa disebut Tuhan? Iya, kenapa disebut Tuhan? Nah itu aku Kenapa nggak fokus mau tanya? belum ada yang bisa memberi jawaban. Terus belum lagi Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus kan Tuhan juga. Taunya Roh Kudus itu rahmat gitu yang turun dengan rahmat Tuhan yang mana udah pindah. Jualan bubur. Dia taunya itu rahmat atau anugerah gitu yang berkat lah gitu. Itu kan Tuhan juga. Ternyata Tuhan juga ya. Kok katanya dulu gimana kata? Aku dari dulu nggak menganggap itu Tuhan, itu adalah rahmat. Gitu. Kalau sama orang yang Allah kehendaki. Tapi maksudnya di pemikirannya Nona itu Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Ini satu Tuhan apa dua Tuhan apa? Iya, bingung. Bingung. Tapi sedangkan aku yakin kalau Tuhan itu cuma satu. Yang layak disembah cuma satu. Gitu. Nah, kalau dengar orang bilang Tuhan Yesus, ngebayanginnya muka kayak gimana? Iya, jadi gini. Saat dilukis, terus lukisannya dipajang, itu
Tuhan, udah mati tuh Tuhan dilukis gitu ya. Tuhan gitu. Ya maksudnya bayangannya seperti apa? Laki-laki. Iya, jadi rambut itu kan panjang. masih aku pertanyakan, apa iya laki-laki, apa iya seperti ini, apa iya rambutnya panjang, Nah, terus kalau dengar kata bapak, bayangannya gimana? cahaya terang. Cahaya doang. Oh, bukan orang tua janggut panjang gitu. Enggak. Aku udah berimajinasi bahwa dia sebuah Kalau Roh Kudus? cahaya. Itu burung merpati. Oh iya, memang ada di Bible juga Iya, burung ada. merpati. Waktu Yesus baptis kan Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Itu. Jadi Kepala sulung berkaitan 907, burungnya ngomong. Apa yang ngomong? Kepala sulung berkaitan 907. Roh Kudus bertegak Injil dan diberitakan di Asia. Oh, di Asia ya, nggak boleh ya. Berarti kan Indonesia nggak boleh juga. Iya, makanya itu burungnya ngomong. Nggak ada kata burungnya di situ. Burung kan di Matius sama di Gospel. Tuh, enggak, ini kita bukan menertawakan. Iya, Tapi kan ada orang yang percaya bahwa Bapak Yesus Roh Kudus ini satu Tuhan. Cuman berbentuk tiga pribadi. tapi dulu aku emang udah Berarti yakin. dulu waktu Kristen nggak belajar nih berarti nih. Iya, nggak dalam memang karena terlalu banyak pertanyaan, banyak banget pertanyaan yang aku rasa nggak sinkron untuk aku pikirin, untuk aku lakuin gitu. Terutama ya itu puji-pujiannya segala macam gitu. Kayak di Bukannya kalau di gereja dulu kan kita kan kalau di gereja itu bukan senang pulang dari gereja tuh habis senang aku gitu. malah bingung. Oh bingung. Aku malah bingung gitu kayak apa ya, nggak tahu aja gitu, nggak kena gitu secara religi aku malah. Sukanya yang kusuk gitu. Iya, kusyuk. Berarti salah gereja. Tuh, kalau Katolik kan malah kusuk sebenarnya. Katolik kan sebenarnya kan kusuk ritualnya. Kan pujian juga itu Pujian ya, juga. nyanyi juga. Ya, Gitu. ritualnya Katolik malah lebih gimana gitu kan. Dengar lagunya tuh bisa merinding gitu kan. Iya. Kalau Protestan juga ada yang kusuk, Advent kusuk, DKI kusuk. Ada juga dulu pernah masuk gereja yang nggak pakai mistik. Ada. Dia masih bingung sebenarnya kalau Jadi dulu. waktu itu salah gereja berarti ya. Jangan dibilang gitu. Harusnya kusuk kan. Disebutin tadi. Tuh, bukan, kan memang kan pilihannya banyak banget. Iya. Pilihannya banyak banget. Ya nggak tahu juga kalau ternyata pilihannya sebanyak itu gitu. Aku juga nggak tahu. Ya, tapi alhamdulillah setelah masuk Islam belajar Islam dong. Alhamdulillah. Sekarang udah belajar Islam dong. Jadi sudah tahu dong. Tuhannya cuma satu gitu kan. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, gitu, ya. kan. Satu dan hanya satu yang layak Hanya disembah. Duanya nggak ada. Nggak ada. Duanya aja nggak ada, apalagi tiganya gitu kan. Nah, tapi maksudnya gitu. Waktu mulai belajar Islam, terus mempraktekkan atau menjalankan Islam, Iya. itu dulu ada kesulitan nggak? Nggak. Dibantu suami. Enggak, ya. Dibantu Teman suami. juga ada yang support itu ngajarin, non ini hukumnya begini-begini. Oh ya, suka sharing, kita suka sharing gitu. Alhamdulillah juga aku kan masuknya dikelilingi oleh orang-orang yang mau ngajarin, Oke. mau membimbing juga, mau ngasih tahu kalau aku salah juga ditegur, kita boleh. Terutama kayak masalah kerudung, gitu. Juga ada kasih arahan lah sama teman-teman gitu. Makanya aku seneng gitu kalau sama teman yang Dulu waktu pertama pakai kerudung gimana rasanya? Kayak suster gitu nggak? itu keluarga gempar Hukum Pak? gitu. Oh. Makanya aku mulai tertutup. Jadi kakakku sempat mengklaim bahwa aku tuh takutnya katanya ikut aliran-aliran gimana. Sesat. Gitu. Aliran teroris. Iya, jadi sempat dibilang karena di rumah kan juga tetap aku pakai gitu maksudnya. Jadi dia pikir si Nona tuh takutnya ikut aliran yang keras. Maksudnya di rumah mana? Di rumah orang tua atau di rumah suami? Karena kalau kumpul keluarga kan ada abang ipar, ada ipar juga aku tetap pakai Tetap gitu. pakai. Oh. Jadi di saat itu keluarga mengklaim aku jangan-jangan si Nona ikut aliran yang keras gitu. Karena ya itu tadi Terus jawabnya gimana kalau tanya? ribut gitu, jadi ribut. Ribut. Saat pemakaman bapak yang paling parah itu karena harus ada acara adat yang harus aku lepas ini, lepas kerudung. Nah itu ketua-ketua Bataknya sampai menegur ya, yang Batak-Batak yang tua-tua itu, ketua adat ya kalau mungkin dibilang itu sampai suruh aku buka kerudung. Kalau nggak ikut nggak boleh. Terus dia bilang, Harus ikut. harus, katanya dia pastilah penghargaan terakhir buat bapak kamu. Dia bilang, sampai aku diserang mama, aku juga punya abang Itat pendeta gitu yang maksa gitu. Oh banyak pendeta. Itatnya pendeta, Abang kandung. abang ipar. Oh Ipar. Dia di gereja GPI itu. Oh. Ya jadi katanya mama minta aku untuk lepas agar bisa serentak dengan kakak-kakakku yang lain gitu. Tapi aku tetap pertahankan nggak bisa gitu. Terus kamu nggak nurut sama orang tua katanya gitu. Kamu tuh anak durhaka gitu. Karena aku nggak nurut. Terus hari gimana? Terus aku pulang. Jadi nggak ikut. Baik. Kita pulang mempertahankan. Aku bilang aku tetap milih berkerudung. Kalau memang nggak bisa ya udah aku pulang. Oh. Gitu. Berat juga berarti ya. Berat banget. Berapa Akhirnya lama? bapak dimakamkan tanpa aku gitu. Oh. Sekarang gimana hubungannya? Oh, Baik. udah baik. Alhamdulillah baik. Oh. Ya biar bagaimanapun kan dia mama. Aku tetap harus sungkem, harus hormat, harus sayang sama dia. Kalau mama kan nggak. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل
Jadi sampai sekarang sama mama udah baik. Baik, alhamdulillah. Ada tisu nih. Itu buat apa? Itu nangis. Ya biar nangis dulu deh. Kita tunggu 2 jam lagi. Udah kok. Udah tahu ya nangis ya? Sama lu nggak nangis ya? Sama gua nangis ya? Udah kok. Nggak ya? Lu nggak melo sih. Soalnya barusan ini kalau bapaknya Meninggal. Iya. Oh, usia berapa? Bapak meninggal. 69. Oh, ya. Tahun berapa tuh meninggal? 2019. Belum bilang. Oh, baru 3 tahun ini berarti ya. Di Jakarta, berarti di Cengkareng itu. Ya. Ya, alhamdulillah. Pokoknya sekarang Nona dengan keluarga sudah baik. Sama keluarga yang lain, buku, dan ya, itu ya, perjuangan ya. Sebuah iman yang udah nggak bisa dilepas ya, pengorbanannya harus begitu. Kalau saya sih alhamdulillah sama keluarga waktu itu sih nggak ada masalah. Cuma ditanya, itu salah sama kakak perempuan saya. Ngapain lu masuk Islam? Saya bilang, gue mau ikut Yesus. Kakak perempuan saya, kan selama ini kita ikut Yesus. Enggak gitu, sama ikut Paulus sebenarnya. Lu bilang gitu. Karena nggak usah jawab ya, karena saya kasih ayat-ayat nggak bisa jawab. Ya sudah lah, masing-masing. Sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah, jadi karena ini videonya panjang ya, durasinya sampai setengah jam, ya tidak terlalu panjang videonya, maka saya cut di tengah-tengah dan insya Allah akan kami lanjutkan di setengah ke belakang. Mudah-mudahan video ini dapat menginspirasi saudara-saudara kita di luar sana dan meneguhkan iman kita, semakin memantapkan iman saudara-saudara kita yang mualaf. Ibu besar yang dirahmati oleh Allah, demikianlah konten kami kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.